Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Rudi. Kembali lagi dengan saya Daniel Dionika Putrawea dari jurusan Teknik Industri PH tahun 2021. Yang di sini saya akan menjelaskan uh, pertemuan kali ini tentang organizational culture atau budaya organisasi. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Dari buku acuan yang dipakai di sini dikatakan bahwa the environment and attitudes within the business is it an organic entity and takes time to change. Itu menurut dari Dana Robbins Murray. Nah, budaya akan terus berlanjut jika adanya hubungan yang terjalin dalam setiap aspek bisnis. Nah, di mana para manajer harus menjalaninya, tapi karyawan juga harus mempercayainya. Nah, tantangan terberat bagi perusahaan adalah mengerahkan budaya budaya organisasinya seiring pertumbuhan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat mengendalikannya secara langsung, tetapi mengarahkannya. Nah, kemudian ada juga pengertian organisasi, budaya organisasi yang saya baca itu, di mana budaya organisasi dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan sebagai perangkat sistem dari nilai-nilai, values, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, ataupun norma-norma yang telah lama berlaku di suatu organisasi tersebut. Dan memang sudah disepakati oleh para anggota yang menjadikan pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah di dalam organisasinya. Kemudian ini 7 dimensi dari organisasi, atau maksudnya ini dari 7 dimensi dari budaya organisasi, di mana ada outcome orientation, people orientation, ada team orientation, dan ada aggressiveness, ada stability, innovation, and risk taking, and yang terakhir ada attention to detail. Nah, kemudian di sini ada strong cultures atau budaya kuat sama budaya lemah. Di sini untuk budaya yang kuat ini nilai-nilai yang ada dalam perusahaan itu disebarkan secara luas. Namun yang budaya yang lemah itu nilai-nilai yang diberikan itu hanya terbatas untuk beberapa orang saja yang dia. Nah, di sini biasanya hanya ditujukan bagi di urutan top manager saja. Nah, secara singkat, eh, budaya yang kuat itu pasti akan meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Nah, kalau untuk budaya yang lemah, budaya yang kurang, itu pastinya akan menimbulkan konflik, turnover karyawan yang cukup tinggi, serta eh, akan terjadinya kesulitan dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Toyota Astra Motor. Nah, Toyota Astra Motor ini atau TAM ini didirikan pada tanggal 2 April 1971, di mana TAM ini bergerak sebagai importer dan distributor kendaraan bermerek Toyota, sekaligus mengembangkan jaringan penjualan dengan menunjukkan 5 main dealernya. Untuk pemegang sahamnya ini, Toyota ini, setelah saya baca itu dia uh, patungan dari dua perusahaan terbesar itu, pertama 50% untuk PT Astra International Tbk, dan satunya lagi ada 50% PT Toyota Astra Corporation. Nah, kontribusinya TAM ini di Indonesia ini dia sebagai pendorong industri otomotif nasional. Ini ada inovasi dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pembentukan ekosistem kendaraan, serta mendukung terhadap olahraga dan seni budaya. Mungkin yang terakhir ini seperti sponsor di acara olahraga seperti sepak bola atau badminton dan lain-lain. Nah, kemudian dari Toyota ini atau TAM ini berkomitmen ada 5. Sini ada beyond product, beyond service, beyond teknologi, Toyota hybrid system,
atau ada Toyota Safety Sense. Nah, untuk eh, budaya yang memang diterapkan oleh TAM ini, Toyota Astra Motor, itu mereka menerapkan prinsip Toyota Way, yang dimana berfokus pada pencapaian kualitas yang tinggi, terus peningkatan yang efisiensi, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, prinsip prinsip dari Toyota Way ini ada empat, ada Kaizen. Nah, Kaizen ini sendiri itu eh, mendorong untuk setiap karyawannya untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian ada Genchi Genbutsu, itu di mana karyawan eh, diharuskan untuk langsung ke tempat kerja untuk mengamati masalah dan mencari solusi di lapangan, dan tidak hanya untuk mengandalkan dari laporan, tapi memang disarankan untuk karyawannya langsung terjun ke lapangan. Kemudian ada just in time, di mana di sini menerapkan sistem produksi just in time yang diterapkan untuk meminimalkan persediaan dan mengurangi waktu delay dalam produksi. Untuk yang terakhir ini ada respect for people, di mana untuk setiap individunya pasti dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang, di mana dapat mendorong karyawannya untuk bisa memberikan ide-ide baru dan bisa terlibat dalam pengambilan putusan. Nah, dari kultur ini, TAM kultur ini, dia ini kulturnya termasuk kultur yang kuat, karena dari Toyota Way sendiri sini dia bisa mengambil cara untuk bisa produktivitas yang lebih baik lagi dan efisiensi. Nah, untuk penerapannya sendiri ini, fokus dari Toyota Way ini adalah fokus pada kualitas, efisiensi, lagi-lagi, kemudian ada pengembangan sumber daya manusianya, kerjasama tim, dan keselamatan kerja dari para karyawan maupun dari para customer-nya. Untuk dampak dari Toyota Way-nya sendiri, itu produktivitas yang tinggi, kualitas produk yang unggul, efisiensi biaya, loyalitas karyawan, serta keunggulan dalam berkompetisi. Nah, terus bagaimana para karyawan ataupun manajernya bisa tahu tentang budaya organisasi yang ada di TAM ini, yaitu Toyota Way. Yang pertama situ adanya pelatihan intensif untuk para karyawan-karyawan baru. Kemudian adanya pelatihan berkelanjutan, adanya komunikasi yang efektif, kemudian adanya kepemimpinan yang inspiratif, terus adanya mengadakan sistem penghargaan yang adil, serta yang terakhir itu adanya evaluasi kinerja berbasis nilai-nilai perusahaan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini tentang budaya organisasi. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.